Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Sore. Sidang perdana gugatan 1 triliun yang diajukan oleh Panji Gumilang kepada Anwar Abbas dan Majelis Ulama Indonesia yang sedianya digelar pada hari ini ditunda oleh Majelis Hakim. Salah satu pihak tergugat yakni MUI tidak hadir sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga Rabu 2 Agustus mendatang dengan agenda pemanggilan MUI. Sementara Anwar Abbas menyatakan kehadirannya dalam persidangan tidak mewakili MUI karena dirinya digugat secara pribadi dalam perkara ini. Selain itu, pihak penggugat yakni Panji Gumilang juga tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Kartu advokat mereka diminta ya, setelah itu ya hakim menyatakan sudah selesai ya, karena ada pihak apa? Karena Majelis Ulama Indonesia belum hadir. Majelis Ulama Indonesia, tapi saya dituntut secara apa? Digugat secara pribadi ya. Oleh karena itu kata Tuan Hakim tadi karena wakil dari MUI belum hadir, maka sidang ditunda tanggal 2 Agustus. Insya Allah saya datang lagi. Sementara itu, kuasa hukum Panji Gumilang mengatakan kliennya tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Ia juga menegaskan apabila MUI tidak hadir 2 kali, maka MUI dianggap sepakat atau setuju dengan gugatan Panji. Klien kami hari ini tidak hadir, namun beliau menyampaikan salam, ya, dan menyampaikan salam untuk kita bahwa hari ini tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Kesempatan yang akan datang tanggal 2 kita agendakan kembali, yaitu pemanggilan. Ya, pemanggilan dari pihak pengadilan akan memanggil untuk sidang lanjutan, ya, yaitu di bulan Agustus kurang lebihnya tanggal 2 seperti itu. Saya harapkan mediasi nanti ini kan belum ada agenda ya, belum ada agenda terhadap mediasi ini yang agendakan oleh pengadilan belum ya. Baru akan pemanggilan di tanggal 2 itu adalah legal standing ya dari MUI karena belum hadir. Nah, kemungkinan besar pada saat nanti kita mediasi, saya harapkan dan kami upayakan juga insya Allah ya beliau berkenan bisa hadir. Jika nanti 2 kali lagi MUI tidak hadir, berarti MUI menyatakan bahwa sepakat atau setuju dengan gugatan kami gitu. Kalau MUI-nya tidak hadir ya. Ya pemirsa, meski ditunda, sidang perdana yang sedianya digelar hari ini menandai babak baru dalam kasus Panji Gumilang versus MUI. Itu adalah pertanyaannya. Kami akan bahas lebih lanjut pemirsa bersama dengan pengacara Anwar Abbas Ihsan Tanjung sore hari ini. Selamat sore Pak Ihsan. Selamat sore Bu Fani. Baik, Mas Ihsan, saya harus tanya begitu karena tadi ada narasi yang berbeda. Kalau misalnya ini gugatan yang dialamatkan oleh Panji Gumilang ditujukan kepada MUI, sementara Pak Anwar Abbas mengatakan gugatan tersebut dialamatkan kepada ia sendiri atau beliau sendiri sebagai individu atau personal. Ini gimana ya? Ya, jadi dalam gugatan Panji Gumilang itu gugatan ditujukan kepada Buya Anwar Abbas. Kemudian turut tergugatnya MUI. Jadi MUI bukan tergugat, tapi turut tergugat. Jadi tadi waktu keluar dari ruangan sidang, saya bertemu dengan pengacara MUI. Ternyata ketika dia datang, sidang sudah selesai. Jadi mungkin mereka akan hadir gitu. Jadi gimana maksudnya klien Anda datang tapi sidangnya sudah selesai? Ada informasi? Bukan. Tadi kami keluar dari ruang sidang. Nah, saya bertemu dengan pengacaranya MUI. Oke. Dia menyampaikan, Pak Ihsan, saya pengacara MUI. Terus saya tanya kenapa tadi nggak masuk? Ya, saya terlambat pas datang, sidang sudah selesai katanya. Ada informasi kenapa bisa miskomunikasi terkait dengan jadwal sidang seperti itu, Pak Ihsan? Iya, karena mungkin hari ini ada acara ulang tahun MUI di Asrama Haji ya. Mungkin mereka ada kesibukan. Jadi tadi pagi itu agendanya kalau nggak salah ada pekan budaya ya. Ada kegiatan MUI di Taman Mini Indonesia Indah. Mungkin jarak dari Taman Mini ke pengadilan cukup jauh ya. Tadi juga Anwar Abbas sempat macet juga di jalan. Jadi harusnya jam 9, baru sidang dimulai jam 10:30.
Oke, Pak Ihsan. Tapi sebelumnya saya juga mau disclaimer, kami dari Sindosore juga sudah mencoba untuk menghubungi pengacara Panji Gumilang Hendra Effendi, tapi sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memberikan jawaban untuk bisa bergabung atau tidak begitu dalam dialog kita. Lanjut lagi ya, Pak Ihsan. Berarti sidang ditunda dikarenakan memang para pihak yang terlibat, para pihak yang dipanggil begitu untuk hadir tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Kalau dari klien Anda sendiri, Pak Anwar Abbas, mengatakan atau menyatakan seperti apa Pak terkait dengan ikut serta dalam proses ini ke depan? Ya, jadi tadi awalnya kan Buya Anwar Abbas ini waktu kami rapat kemarin, dia memutuskan untuk tidak hadir. Nah, terus tiba-tiba tadi pagi dia telepon saya, dia bilang, Pak Ihsan, saya akan hadir di sidang. Nah, saya tanya ke Buya, kemarin rencana Buya diwakilkan oleh pengacara. Nah, kenapa tiba-tiba Buya berubah ingin hadir? Terus Buya menyampaikan bahwa banyak orang yang menghubungi dia, menyatakan bahwa Buya takut digugat oleh Panji Gumilang. Nah, Buya menyampaikan sebagai warga negara yang baik, dipanggil oleh pengadilan, dia akan datang. Dia tidak takut, tidak khawatir sama sekali. Jadi, kalau memang dia digugat oleh Panji Gumilang dan dipanggil oleh pengadilan, dia akan menjalani sebagai warga negara yang baik, dia akan datang ke pengadilan. Akhirnya dia memutuskan untuk datang. Makanya tadi pagi kami sudah memberitahukan kepada hakim, awalnya sidang dimulai jam 10, karena Buya di perjalanan, akhirnya sidang diskors, dan kemudian dibuka kembali setelah Buya datang di pengadilan. Karena hakimnya sangat mengapresiasi, karena tadi kami tanya, ini ruangan sidang ini pakai ruangan besar. Terus hakim mengatakan, ketua majelis, ini sidang yang ramai, karena banyak pengunjungnya, jadi kami harus menyiapkan ruangan sidang yang besar. Dan kami dan hakim sangat mengapresiasi kehadiran Buya Anwar Abbas, karena tadi biasanya tidak pernah dalam sidang pertama itu para pihak dipersilahkan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan permasalahannya. Oke. Nah, karena sidang pertama itu kan seharusnya memeriksa identitas dan legalitas para pihak. Tapi tadi Buya Anwar Abbas menyampaikan panjang lebar tentang permasalahan dirinya dan gugatan yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Artinya bahwa kedatangan Buya Anwar Abbas itu diberi apresiasi oleh hakim karena beliau gentle mau menghadiri, walaupun sesungguhnya dengan mewakilkan pengacara itu cukup. Tapi Buya bilang, saya tidak mau dibilang saya takut dan tidak mau hadir. Gitu. Dan sebagai warga negara yang baik memang juga harus turut serta dan juga aktif begitu ya dalam mengikuti proses yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan juga aturan turunannya gitu. Nah, tapi lagi-lagi kita harus memperjelas begitu Pak Ihsan. Gugatan oleh Panji Gumilang ini dialamatkan kepada MUI saja atau juga untuk Buya? Ya, gugatan itu ditujukan ke Buya Anwar Abbas. Saja? Selaku pribadi dia. Oke. Dan kemudian turut tergugat, jadi ada dua pihak ya. Satu tergugatnya Buya Anwar Abbas, satu turut tergugat. Nah, kalau turut tergugat, berarti bukan pihak tergugat. Oke. Nah, turut tergugat itu adalah MUI, karena kebetulan Buya adalah wakil ketua umum MUI, tapi kehadiran Buya Anwar Abbas di persidangan tidak mewakili MUI, karena MUI sudah menunjuk tim kuasa hukum sendiri di luar tim kuasa hukum yang dimiliki oleh Buya Anwar Abbas dari Forum Advokat Pembela Pancasila. Gitu. Materinya apa saja? Apakah berbeda atau bagaimana, Pak Ihsan? Saya tidak melihat isi dari ini ya, kalau materi sama, karena gugatan satu ya, satu, cuman di dalam judulnya aja yang tertulis tergugat Pak Anwar Abbas dan turut tergugat MUI. Kalau materinya sama, apa yang dia gugatkan. Nah, tetapi dalam petitumnya, dalam permintaan kepada hakim, majelis hakim,
itu hanya menggugat Buya Anwar Abbas saja, tidak menggugat MUI-nya gitu. Oke. Karena MUI posisinya hanya turut tergugat aja gitu. Nah, kalau dari pihak Panji Gumilang sendiri, Pak Ihsan, katanya kalau Buya maupun juga pihak dari MUI tidak datang 2 kali ketika dipanggil oleh persidangan, maka gugatan tersebut akan pass gitu, maksudnya akan dilanjutkan begitu. Ya, ini lagi-lagi kita bicara mengenai nanti kesediaan dari Buya Anwar Abbas untuk datang dalam pemanggilan selanjutnya. Tapi saya juga ingin memperjelas terkait dengan isi gugatan dari yang bersangkutan Panji Gumilang ini apa saja. Ya, sebelum ke situ saya meluruskan dulu, itu persepsi yang salah. Oke. Kalau dalam perkara perdata itu, nah Buya Anwar Abbas kan sudah hadir. Nah, kalau yang ke depan dia tidak hadir, itu nggak ada masalah. Itu bisa diwakili oleh pengacaranya, dan tadi pun kalau Buya tidak hadir bisa diwakili oleh pengacaranya. Terus yang kedua, pihak MUI itu baru dipanggil sekali. Artinya dia punya kesempatan untuk dipanggil kembali sebanyak 2 kali. Jadi tidak ada istilah bahwa pas atau setuju. Kenapa? Karena nanti setelah dipanggil 2-3 kali tidak hadir, baru dianggap MUI tidak mengambil haknya hadir dalam persidangan. Tetapi karena MUI hanya turut tergugat, itu tidak ada terlalu banyak urgensinya buat MUI untuk hadir atau tidak, karena pihak yang akan menentukan kemana arah putusan nanti itu adalah pihak dari Buya Anwar Abbas sebagai tergugat. Kalau turut tergugat itu hanya posisinya Izin, Pak Ihsan suaranya hilang. Oke. Jadi ya langsung berhubungan dengan antar pihak gitu ya. Baik, Pak Ihsan tadi sempat terputus sedikit, mungkin boleh diulangi? Ya, jadi terkait dengan para pihak utama dalam perkara ini adalah Buya Anwar Abbas. Oke. Yang digugat oleh Panji Gumilang. Kalau MUI itu hanya posisinya turut tergugat. Jadi dalam petitumnya, permintaan dari Panji Gumilang itu adalah menggugat Buya Anwar Abbas Rp1 dan imaterial 2 triliun. Jadi untuk MUI-nya tidak ada tuntutan terhadap MUI-nya gitu. Baik. Lagi-lagi kami juga ingin atau penasaran begitu dari perspektif Buya Anwar Abbas terkait dengan gugatan yang dialamatkan oleh Panji Gumilang kepada beliau dan juga MUI. Apa ya Pak Ihsan? Ya, jadi memang ada kekaburan nih gugatan yang kemudian kabur dan kurang pihak. Jadi memang pihak dari Panji Gumilang mungkin pengacaranya kurang teliti ya, kurang kritis. Kalau dia menggugat Buya Anwar Abbas, itu seharusnya dia menggugat TV yang menyiarkan, menggugat kemudian channel yang kemudian memotong dan kemudian menyiarkan. Kenapa? Karena pada saat acara itu, Buya Anwar Abbas di acara TV di mana dia dituduh menyampaikan ucapan bahwa Panji Gumilang komunis, itu di Saran TV ya. Terus yang kedua, harusnya dia secara undang-undang media, dia menurut sertakan TV itu sebagai turut tergugat. Terus yang kedua, ada channel TikTok dan segala macam media sosial itu yang memotong-motong video dan menyebarluaskan. Dan video itu tidak pernah dibantah oleh Panji Gumilang. Sampai kemudian Buya Anwar Abbas menyampaikan di TV tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa ada pihak yang kemudian tidak diikutkan oleh pihak Panji Gumilang. Apakah ini karena ketidaktahuan dari pengacaranya atau kemudian karena kealpaan? Tapi kami berpikiran baik bahwa kemudian itu karena kealpaannya, keturang telitian, sehingga ada pihak yang tidak diikut sertakan. Nah, dalam perdata begini, kalau ada pihak yang kurang, itu nanti gugatannya akan gugur di jalan gitu, atau dibilang dengan NO, tidak bisa diajukan gugatan gitu. Oke, baik. Kita akan tunggu begitu untuk pemanggilan selanjutnya. Berarti kepada Buya Anwar Abbas kapan, Pak Ihsan? Oh tidak, Buya Anwar Abbas tidak dipanggil lagi karena sudah hadir. Jadi yang akan dipanggil MUI-nya. MUI. Itu kapan, Pak?
rencananya? Sidangnya tanggal 2 Agustus. 2 Agustus, baik. Kita akan tunggu seperti apa, dan berhubung karena juga dari pihak Panji Gumilang sendiri tidak hadir begitu dalam sidang hari ini, semoga yang bersangkutan akan hadir dalam agenda persidangan selanjutnya dan kita juga bisa akan kawal sama-sama bagaimana jalannya proses hukum ke depan. Terima kasih Pak Ihsan atas informasinya dan juga waktunya dalam Sindo sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum.